Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur senantiasa kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pokok bahasan tafsir surat Yunus memasuki ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'i Allahi wa ma kanu muhtadin. Wa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun wa likulli ummatin rasul fa idza jaa'a rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Wa yawma yahsyuruhum, dan pada hari Allah mengumpulkan dan menghimpun mereka, yaitu pada mahsyar. Ka'an lam yalbathu, seakan-akan mereka itu tidaklah tinggal, illa sa'atan minan nahari, kecuali satu saat dari waktu siang. Yata'arafuna bainahum, yang mereka saling mengenal di antara mereka. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah, sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah. Wa ma kanu muhtadin, sedang mereka tidak mendapatkan petunjuk. Wa imma nuriyannaka ba'dha alladziina na'iduhum, dan ada kalanya kami akan memperlihatkan kepadamu wahai Muhammad ba'dha alladziina na'iduhum, sebagian apa yang kami janjikan kepada mereka. Aw natawaffayannaka, atau kami mewafatkanmu. Fa ilaina marji'uhum, maka kepada kami tempat kembali. Tsummallahu syahidun 'ala ma yaf'alun, kemudian Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Wa likulli ummatin rasulun, dan pada setiap umat ada rasul dan utusan. Fa idza jaa'a rasuluhum, maka ketika datang rasul mereka, qudiya bainahum bil qist, maka diputuskan di antara mereka dengan keadilan dan kebenaran. Wa hum la yuzlamun, sedang mereka tidak dizalimi. Hadirin rahimakumullah, ayat 45 hingga ayat 47 dalam rangkaian dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menegaskan tentang kebenaran daripada Al-Qur'an. Kebenaran daripada Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala buktikan pertama membenarkan apa yang terkandung dalam kitab mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tantang mereka untuk mendatangkan satu surat saja yang semisalnya, maka ternyata mereka tidak mampu untuk mendatangkannya.
Dan mereka pun ketika mendustakan Nabi tanpa sebuah alasan ilmu, tanpa ada sebuah alasan ilmu. Maka di pekan yang lalu kita mendapatkan satu penegasan kembali kalau sudah senyata itu, sejelas ini tentang kebenaran Al-Quran, maka jika mereka masih mendustakanmu, dalam kondisi seperti itu, fakulli amali walakum amalukum lakum dinukum waliyadin. Ini orang yang sombong. Jadi tidak ada manfaatnya kau banyak-banyak berbicara karena mereka sudah tertutup. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala sudah kau lepaskan dia, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat-ayat ini hadirin masih dalam rangkaian dalam bentuk ancaman. Mudah-mudahan mereka itu masih sadar ketika sikap mendustakan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi, tantangannya yang menunjukkan tentang kebenaran Nabi SAW, tetap saja mereka mendustakan. Sikap pertama adalah kau tinggalkan mereka, sampaikan kepada mereka, ini amalku, ini amal kalian, ini imanku, ini iman kalian. Nah, kapan itu nanti akan tampak kebenarannya? Nah, di ayat 45. Nanti tampak ketika hari kebangkitan. Jadi kebenaran pernyataan mereka yang juga meyakini kebenaran keyakinan mereka itu nanti akan teruji benar atau tidaknya pada hari di saat Allah berkumpulkannya seluruh umat manusia. Maka di sini hadirin munasabah dan kaitan antara ayat-ayat sebelumnya dengan ayat ini. Wa yauma yahsyuruhum, yaitu bentuk ancaman dan untuk juga memberikan kepastian bahwasanya kebenaran itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan putuskan pada waktu mereka di padang mahsyar dalam hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini 45 menjadi salah satu dasar rukun iman, bahwasanya termasuk di antara bagian dari keimanan akhirat mengimani akan ada hari namanya hari perhitungan, hari dikumpulkannya seluruh makhluk Allah yang awal hingga akhir, yang sering disebut dengan yaumul mahsyar, yaitu tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia. Untuk apa? Mendapatkan hisab dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Maka wa yauma yahsyuruhum menjadi dasar bahwasanya kita nanti akan dibangkitkan lagi, kita akan dihidupkan lagi. Maka kalau ada orang yang beriman tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, maka mereka murtad. Ayatnya jelas, nanti akan ada hari yauma yahsyuruhum, kami akan kumpulkan mereka yang awal, yang akhir, jinnya dan manusianya pada satu tempatnya. Yang Nabi SAW disebutkan kalian nanti akan dibangkitkan dalam keadaan ghurran, yaitu tidak beralas kaki, hufatan, dalam tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, uratan, dan kita tidak berkhitan. Jadi sebagaimana Allah ciptakan awal, maka begitulah Allah ciptakan kita nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di yaumul mahsyar inilah sebagaimana Nabi sabdakan dalam banyak ayat, banyak hadis, matahari didekatkan sejarak 1 mil. Matahari didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala manusia, kecuali beberapa hamba dan golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan, aman, tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersedih pada saat di padang mahsyar nanti. 7 golongan yang disebut Nabi: imam adil, orang yang beriman; yang kedua, seseorang yang mereka senantiasa tumbuh dalam keadaan ibadah kepada Allah; yang ketiga, orang yang hatinya terpaut dengan masjid; yang keempat, orang yang senantiasa berteman, bersahabat. Pertemanan dan persahabatannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan. Yang kelima, orang yang diajak
oleh orang yang bersedekah, tangan kanannya tidak sampai tangan kirinya tidak mengetahui yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang keenam, orang yang diajak berbuat serong dan zina oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dan pangkat jabatan, tapi dia berani mengatakan inni akhafullah. Yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir sendirian lalu menangis karena menyesali dosa dan kesalahan. 7 ini yang diamankan oleh Allah pada waktu yaumul mahsyar. Diamankan oleh Allah, tidak ada rasa keraguan, dan Allah berikan perlindungan. Dalam beberapa riwayat digambarkan dalam bentuk awan. Bayangkan hadirin, kita di tengah terik lalu ada awan melindungi kita, maka itu nikmatnya luar biasa. Dan para ulama, penggalian berapa lama kita menunggu? 50.000 tahun. Jadi kesimpulannya di padang mahsyar nanti 50.000 tahun, setengah hari. Jadi 50.000 tahun, demikian Ibnu Taimiyah mengatakan. Bayangkan hadirin, 50.000 tahun menunggu hisab. Matahari didekatkan sampai ada yang tenggelam karena keringat pada hari itu. Maka bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ini menjadi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sampai di padang mahsyar nanti, bagaimana jadi pikiran dan gambaran mereka itu? Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Allah gambarkan ketika mereka mengulang kembali, diingatkan oleh Allah dulu semasa hidup di dunia. Jadi ketika hidup sebelum mati, kehidupannya di dunia, mereka hadirkan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan mungkin yang paling panjang sekalipun 950 tahun. Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Jadi waktu yang dihabiskan dalam hidup bertahun-tahun itu ketika diulang kembali tak lebih seperti sesaat waktu di waktu siang. Di waktu siang, seperti yang Allah gambarkan di penutup surat An-Nazi'at. Ka'allam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka membayangkan hidupnya yang 60 tahun, hidupnya yang 70 tahun, hidupnya yang 100 tahun, tak lebih hidup asyiyah, waktu sore lalu petang dan meninggal, atau waktu duha, siang dan meninggal. Pendek sekali, padahal yang dijalani bertahun-tahun. Begitulah cepatnya, singkatnya kehidupan. Ketika dah sampai di akhirat, bayangkan dunia itu tak lebih hidup setengah hari nggak sampai. Duha sampai siang, sore sampai petang. Dah. Habis itu, padahal berpuluh-puluh tahun. Untuk menunjukkan hadirin, pelajaran yang kedua, betapa cepatnya, singkatnya kehidupan yang dijalani. Padahal mereka orang-orang kafir ya hidupnya ya tamatta'una wa yaqulun. Hidupnya ya bersenang-senang. Hidupnya mereka makan-makan. Allah gambarkan kan begitu kan? Makan-makan dan bersenang-senang mereka. Tetapi senang-senangnya itu sangat singkat. Maka ini pelajaran yang kedua. Singkatnya kehidupan yang dirasakan oleh orang-orang kafir, meskipun sangat-sangat nikmat, tapi sekali lagi sedikit pun tidak memberikan manfaat. Kemudian hadirin rahimakumullah, Allah melanjutkan yata'arafuna bainahum lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Mereka saling mengenal sebagian yang lain. Hadirin, para ulama ahli tafsir mereka menggambarkan bahwa ayat ini menjadi dalil dan dasar bahwa nanti antar manusia saling mengenal sebagian dengan sebagian yang lain ketika di padang mahsyar. Ma'rifatun nasi fil qiyamati ba'duhum ba'dha al-aqarib wal jiran wal asdiqa wa qawlihim. Jadi didasarkan ayat yata'arafuna bainahum,
Nanti pada hari kiamat ketika dikumpulkan, kita kenal lagi. Ini tetangga saya, ini kawan saya, ini sahabat saya, ini kerabat kita, sama kerabat kita. Cuma digambarkan dalam surat Abasa, suami ketemu istri lari, Pak. Ya. Fa idza ja'atis sakhah, maka tatkala sangkakala sudah ditiupkan, kiamat sudah datang, kebangkitan Allah hadirkan, maka yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang bertemu dengan saudaranya lari. Wa ummihi wa abi, ketemu ibunya lari, ketemu bapaknya lari. Wa sahibatihi, ketemu dengan istrinya lari. Wa bani, ketemu anak-anaknya sendiri pun lari. Artinya hadirin, kerabat-kerabat dekat, ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, ini kan kerabat-kerabat dekat. Ketika nanti di padang mahsyar ketemu, lari mereka. Mereka lari. Apalagi ketemu kawan, makin jauh, takut nanti dituntut. Dia tahu pernah punya dosa sama dia. Hadirin, Allah sebutkan di kulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Karena kita pada waktu itu betul-betul mencekam, dan yang dihadirkan adalah dosa-dosa kita, diingatkan semua dan kesalahan. Maka hadirin, ini mereka saling mengenal. Jadi bukan nggak saling kenal, saling mengenal mereka. Masih kenal semasa hidup di dunia. Orang-orang kafir juga saling mengenal. Tapi insya Allah orang-orang yang beriman mudah-mudahan. Oleh karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita 7 golongan ini, maka tentu kita berusaha kira-kira pada golongan yang mana yang kita inginkan untuk membuat perlindungan di padang mahsyar. Nah, tentu kalau kita masang semuanya hadirin, peluangnya lebih besar dibandingkan satu. Ada imam adil, maka kalau mereka jadi pemimpin, para pejabat, para penguasa, insya Allah punya peluang untuk dapat perlindungan. Maka jadilah pejabat dan penguasa yang betul. Insya Allah akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada mereka. Kalau tidak, ibadah kita jagalah. Jadi sholatnya dijaga, puasanya dijaga, amal-amal solehnya dijaga. Mudah-mudahan kita termasuk warajulun nasya'a fi ibadatillah. Orang yang terus tumbuh istiqomah dalam kebaikan. Maka mudah-mudahan kebaikan yang dijaga ini termasuk yang akan mengundang perlindungan. Atau yang ketiga, hati kita ini terpaut dengan masjid. Maksudnya terpaut ini kita turut dalam memakmurkan, mensyiarkan, entah membangun, entah mengisi, entah kita mensyiarkan. Masjid itu kita makmurkan. Maka para pemakmur masjid termasuk berpeluang mendapatkan yang ketiga. Atau yang keempat, kita ini berkawan, Pak, sahabat. Maka pastikan persahabatan kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok bergaul dengan dia? Nah, kita perlu evaluasi. Kenapa ya saya mau berteman dengan dia? Ada enggak kira-kira kepentingan duniawi? Kalau ada kepentingan duniawi, bersihkan lagi. Bukan karena dia ini pejabat, bukan karena dia orang kaya, bukan karena dia ini apapun di dunia ini, tapi karena dia orang beriman. Karena kita ini berharap mudah-mudahan dia pun bisa menjadi salah satu penyelamat kita. Nah ini karena tujuan-tujuan yang karena Allah. Maka ini persahabatan yang karena seperti inilah nanti yang akan abadi. Atau kita yang punya harta sedekah, atau kita yang mungkin dapat tantangan di godaan, tantangan godaan seorang wanita, lalu kita selamat, atau kita zikir. Maka semuanya memiliki potensi hadirin agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Maka Allah nyatakan dan Allah pastikan kerugiannya orang-orang kafir. Jelas Allah sudah sebutkan qad ini litahaqquk, yaitu memiliki fungsi kepastian, pasti ruginya. Siapa ya Allah yang kau pastikan kerugiannya ini? Alladziina kadzdzabu bi liqa'illah. Mereka yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, bahwa mereka nanti akan bertemu dengan Allah dan dihisab. Maka ini orang yang paling rugi. Kenapa hadirin? Yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan kebaikan.
semuanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pekan yang lalu ya, saya di Masjid Muhtadin ada satu riwayat dari Imam Ahmad tentang ini kerugian ya, tentang Abdullah bin Jad'an. Adalah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan Abdullah bin Jad'an? Dia yang memuliakan tamu, dia menyelesaikan banyak masalah orang lain, dia juga yang banyak membantu orang, dia yang memuliakan tetangga, menjaga silaturahim, sosialnya bagus, akhlaknya itu akhlak Islam." Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dia akan mendapatkan manfaat dari perbuatannya itu di akhirat?" Dan sedang engkau banyak-banyak menyebut beliau. Jadi Nabi sekalipun banyak menyebut itu Abdullah bin Jad'an mantap, akhlaknya bagus, sosialnya bagus. Apa yang akhlak Islam semua, memuliakan tamu, membantu orang, ya kan? Menyelesaikan masalah-masalah orang. Ini amal-amal soleh semuanya. Dapat manfaat gak dia dari amalnya itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la, li'annahu, kata Nabi Sallam, lam yas'al, tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan sedikit pun untuk akhiratnya. Bahasa hadis itu untuk akhiratnya. Maka semuanya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikannya itu hilang kosong. Wa batilu ma kanu yasna'un, kalau dalam banyak ayat yang lain. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, "Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Orang-orang yang kafir, yang mereka menghendaki dunia saja dan kesenangan dunia, kami akan sempurnakan balasannya di dunia. Nanti silakan dilihat surat Hud ayat 15. Kami akan sempurnakan di dunia. Wa hum la yubkhasun. Sedikit pun kami gak akan kurangi. Makanya Allah Maha Adil. Berbuat baiknya mereka, berkorbannya mereka, sholatnya mereka, doanya mereka dikabulkan oleh Allah, tapi di dunia. Di dunia saja. Makanya bagaimana di akhirat? Falaisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun. Sedang mereka nanti di akhiratnya tidak tersisa kecuali neraka. Allah batalkan semua amalnya, Allah gugurkan dan hapuskan semua amal-amal kebaikannya. Surat Hud 15-16. Jadi subhanallah, memang rugi kata Allah, rugi. Sebab mereka tidak mendapatkan satu pun. Mereka akan mendustakan liqa'illah. Dan itu jawaban Nabi ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang Abdullah bin Jad'an. Apakah memberi manfaat? Tidak memberi manfaat, karena dia tidak pernah meminta ampun untuk akhiratnya. Karena nggak percaya akhirat, nggak percaya nanti akan ada hari kebangkitan. Maka itu yang membuat kerugian, khasir, rugi dunia, rugi akhirat. Hadirin, maka ini semakin memantapkan rasa syukur, menghadirkan selalu kepada kita nikmat hidayah itu harga mati. Menjaga Islam ini betul-betul harus penuh dengan kesungguhan, karena ini adalah satu nikmat yang sangat besar Allah karuniakan kepada kita. Dan penutup ayat 45 Allah ungkapkan, wa ma kanu muhtadin, mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Hadirin, jelas tegas bahwasanya orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesesatan orang yang tidak mempercayai hari akhirat. Sesat mereka, gak dapat petunjuk mereka. Maka rukun iman kita itu beriman kepada hari akhirat. Mulai dari mana? Mulai dari kubur itu sudah masuk akhirat. Maka mempercayai adabnya, mempercayai nikmat dan azabnya, mempercayai akan ada pertanyaan munkar dan nakirnya, mempercayai akan ada kebangkitan, mempercayai akan ada hisab, mempercayai akan ada sirat, mempercayai surga dan neraka. Ini bagian dari akhirat yang menjadi rukun dalam Islam. Dan ini yang membuat mengapa alhamdulillah kaum muslimin ketika kita memiliki keimanan ini,
menjadi kendali dalam hidup, yang membuat kita akhirnya seimbang dalam hidup ini, lebih sabar, lebih reda, lebih bersyukur dan seterusnya. Jadi, dengan konsep keimanan kepada hari akhirat dibanding orang kalau nggak percaya akhirat, maka cenderung hidupnya ini liar, bebas tanpa kontrol, karena nggak ada yang ditakuti, Pak. Nggak ada yang ditakuti. Apa yang mau ditakuti? Dia nggak percaya sama hisab, nggak percaya dengan hari perhitungan, maka di hadapan dia yang penting senang, yang penting memuaskan hawa nafsunya, nggak peduli di dalam dunia. Itulah bahayanya kalau orang tidak percaya kepada akhirat, cenderung merusak. Dan kenapa Allah kemudian jadikan dalam hati kita dan Allah kenalkan, bahkan menjadi rukun iman bagi setiap mukmin kehidupan akhirat. Maka jelaslah baga di dalam ayat ini, wa ma kanu muhtadin, setelah ayat alladzina kadzdzabu bi liqa'illah, orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah, jelas-jelas tidak mendapatkan hidayah, alias mereka orang yang tersesat jalan, tidak percaya dan beriman kepada akhirat, wa ma kanu muhtadin. Maka hati-hati, kadang yang agak menyepelekan dengan akhirat ini. Berikutnya hadirin, Allah memberikan kepada Nabi SAW ayat yang ke-45, 46 hiburan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sebagaimana sikap terhadap mereka yang tetap sombong padahal ilmu sudah sampai, kitabnya sudah ada. Ya, sampaikan ya, ini amalku, ini imanku, kalian iman kalian. Kemudian ingatkan lagi dengan hari perhitungan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi satu hiburan, bahwasanya ada janji Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kepada Nabi tentang apa yang dijanjikan Allah, akhir dan akibat dari orang-orang yang mendustakan. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Ada kalanya Nabi dihibur, Nabi dibahagiakan, ya, dibahagiakan untuk apa? Melihat langsung kehancuran mereka itu dalam kehidupan Nabi. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Ada yang Nabi langsung diperlihatkan. Contohnya apa? Kemenangan perang Badar. Allah betul-betul tunjukkan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala benar janjinya bahwa mereka akan mengalami kehinaan di dunia, dan ada kalanya seperti itu. Ada juga yang tidak diperlihatkan. Ada nabi-nabi yang belum sempat diperlihatkan oleh Allah pertolongan dan kemenangan. Ada, tapi ada yang ditunjukkan. Nabi SAW dalam ayat ini, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum, adalah bentuk hiburan Allah akan datangnya janji Allah terhadap mereka, di mana mereka akan dihancurkan dan dihinakan di dunia ini. Oleh karenanya ketika selesai perang Badar, Nabi kumpulkan semua para panglima-panglima dan pemuka-pemuka kafir Quraisy itu dalam satu sumur. Lalu setelah dikumpulkan, maka Nabi berkata kepada mereka, disebut satu persatu nama-namanya. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Satu persatu dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian, yaitu berupa kehancuran dan kebinasaan di dunia? Sungguh aku, kata Nabi, telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadaku berupa kemenangan. Ada itu, pas baterainya mau habis, boleh colokan. Insyaallah. Saya lupa menolong. Ya, baik. Ya. Jadi begitulah Nabi ketika diperlihatkan sebagian dalam beberapa momen di dunia tentang kehancuran mereka. Sehingga sahabat Umar ibn Khattab kemudian menegur, ya Rasulullah, apakah engkau membicarai orang yang sudah mati? Maka Nabi kemudian menjawab, wahai Umar, ma anta bi asma'a minhum, engkau tidak jauh lebih mendengar daripada mereka.
sungguh mereka itu mendengar apa yang aku ucapkan, cuma mereka tidak mampu untuk menjawab. Makanya menjadi akidah seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya orang yang meninggal itu mendengar, cuma mereka tidak menjawab. Hadirin rahimakumullah. Jadi ini wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum, ada kalanya Allah perlihatkan kepada Nabi apa yang dijanjikan di dunia ini. Tapi juga au natawaffayannaka, boleh jadi Nabi diwafatkan sebelum melihat, para anbiya itu diwafatkan sebelum melihat pertolongan Allah dan kemenangan. Ada banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh para umatnya sendiri. Jadi umatnya sendiri yang pernah kita bahas dalam tafsir Al-Baqarah ada, Al-Imran juga ada. Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Kenapa kalian bunuh itu para nabi? Dalam tafsir Mukatsir itu disebutkan pernah satu kejadian orang Bani Israel dan sehari 100 nabinya dibunuh semua. Satu hari 100 nabi dibunuh. Bukan orang biasa, nabinya dibunuh oleh mereka. Nah ini contoh nabi-nabi yang belum diperlihatkan oleh Allah kemenangan dan pertolongan, tapi mereka sudah diwafatkan. Apakah maknanya ini mereka gagal? Tidak. Mereka sudah menunaikan tugas. Mereka pun orang yang menang. Karena kemenangan itu bukan harus kemudian kita melihat dalam arti duniawi. Kemenangan itu selama kita bisa istiqomah di atas kebenaran, meskipun kita mati di atas kebenaran, itulah hakikat kemenangan. Maka salah seorang sahabat ketika salah satu dari kabilah meminta kepada Nabi pengajar Al-Quran, dikirimlah 100 orang. 100 orang penghafal Al-Quran untuk mengajar di kaumnya. Tetapi ternyata ini sebuah siasat saja. Sebuah siasat, di tengah perjalanan 100 orang pembunuh dibunuh semuanya, para penghafal itu. Nabi begitu marahnya sampai selama 1 bulan beliau kunut nazilah untuk mereka satu persatu disebutkan, dan tidak ada yang disebutkan oleh Nabi kecuali semuanya hancur, semuanya binasa. Tapi satu fenomenanya yang sangat indah dicatat dalam sejarah itu, salah satu di antara penghafal Al-Quran ketika mereka dibunuh, tertusuk dan tidak meninggal, mereka malah berbina-binaan, mereka berbahagia sampai mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah, fustu wa rabbil Ka'bah, demi Allah kami menang, kami menang, kami menang, padahal mati, meninggal, wafat syahid. Dan mereka maknai kemenangan itu bukan harus dalam arti duniawi, menang dalam arti mengalahkan dalam dunia mereka, tetapi kemenangan itu ketika kita mati membawa iman, ketika kita meninggal dalam keadaan istiqomah, itulah kemenangan. Tetapi kalau kemudian meskipun kita hakikatnya menang, tapi meninggalkan iman dan menggandengkan amal, maka hakikatnya bukanlah kemenangan. Itulah betul-betul kekalahan. Kalah kita, Pak. Tidak mampu menjaga istiqomah kita. Jadi, maka ini juga menjadi sebuah paradigma ya, kalau dalam bahasa cara berpikir kita. Menang kalah itu ukurannya bukan duniawi saja. Au natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum. Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini juga sebuah isyaratnya yang disampaikan oleh para ulama bahwa kadang Allah Subhanahu wa taala mempercepat kehancuran mereka di dunia, kadang juga kita diperlihatkan kemenangan-kemenangan mereka dalam uluran-uluran dunia. Seluruhnya ini dalam hikmah dan kaidah-kaidahnya. Maka ada kalanya yang diperlihatkan oleh Allah hancur dengan hikmahnya. Ada juga yang sebagian diulur, ditangguhkan, betul-betul bersenang-senang hidupnya, padahal dalam kebatilan. Padahal dalam kebatilan. Semuanya ini bagian daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada yang diperlihatkan seperti itu. Hadirin, maka tentu kembali kepada kaidah-kaidah Al-Quran, hikmah-hikmah Allah. Boleh jadi seseorang yang
bukan ukurannya. Ini orang ateis, nggak percaya sama Allah, nggak taat kepada Allah, tapi dunianya kok luar biasa. Kita orang yang beriman, sholat rajin, pengajian setiap pekan, tapi susah ya, banyak masalah ya yang dihadapi. Jadi kadang-kadang orang kalau tidak mengenal Allah, bagaimana muamalah Allah kepada kita, seringkali kemudian dia mendustakan Allah. Allah nggak adil. Mestinya nggak begitu. Yang taatlah yang harusnya mulia dunia ini. Yang nggak mau taatlah harusnya yang hina di dunia ini. Kan begitu kan? Harusnya logikanya begitu. Tapi logika yang dibangun oleh Allah nggak seperti itu. Dunia ini bukan ukuran. Dunia ini bukan takaran dan standar. Mengukur baik, buruk, dan mulia atau tidaknya itu bukan dengan dunia, tapi dalam takaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi yang kita pandang baik belum tentu menurut Allah baik. Boleh jadi yang kita anggap baik malah belum tentu baik. Keadaannya sama seperti kalau misalkan hadirin seorang pasien, ya, yang namanya obat resep pahit semuanya, nggak ada namanya obat itu nyaman. Bahkan kadang-kadang ada efek samping, lagi minum obat pusing, ngantuk, tidur, detak jantung. Tapi kadang-kadang kita tahu itu nggak baik, menurut kita itu nggak nyaman. Tapi dokter itu berikan kepada kita itu yang terbaik untukmu. Mau sembuh dah, gitu. Mau sehat kan? Nah kadang-kadang ini untuk permisalan saja. Hadirin, kadang kita itu dikasih resep oleh Allah begitu. Dalam hidup, dalam pandangan kita nggak adil ini. Kenapa dia begitu? Kenapa kita begini? Hadirin, insya Allah itu cara terbaik Allah untuk kita memberikan obat agar kita ini selamat, agar kita ini sehat, agar kita ini insya Allah mendapatkan kemuliaan di akhirat. Allah hendak mengangkat derajat kita. Jadi, sedang mereka memang di dunia saja, disenang-senangkannya betul-betul di dunia ini. Maka berdasarkan wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak. Ini para ulama ahli tafsir juga mengingatkan bahwasanya hikmahnya Allah kadang mengulur-ulur. Jadi mengulur-ulur orang-orang yang tidak beriman, bahkan juga menguji orang-orang yang beriman. Ini semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembalikan dan husnudzonlah kepada Allah, jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin, di dalam makanya ditutup ayat ini kan tadi auna tawaffayannaka fa ilaina marji'uhum. Nah, ini maknanya. Marji' itu artinya referensinya itu kepada, kembalinya mereka itu kepada. Maka di tafsir Abdul Rahman di sini salah satu di antara hikmahnya ini. Hikmahnya Allah, kita diperintahkan untuk mengembalikan segala sesuatu. Kenapa udah berjuang habis-habisan tapi pertolongan Allah belum datang? Kenapa udah tahu zolim misalkan, kenapa kok nggak dihancur-hancurkan? Orang Israel itu apa kurangnya ya? Tapi masih bercokol ya, seperti itu kan? Jadi kadang-kadang begitu. Maka Allah ingatkan, fa ilaina marji'uhum. Tolong referensinya, takarannya itu kembalikan kepada Allah. Maka pasti ada hikmahnya, ditangguhkannya kemenangan orang beriman juga berhikmah, diulur-ulurkannya. Jadi kemenangan maupun juga dibukakannya kebaikan-kebaikan dunia untuk mereka itu juga berhikmah. Maka kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, insya Allah kita akan menemukan hikmahnya itu. Jadi ini salah satu makna fa ilaina marji'uhum. Tsumma Allahu syahidun ala ma yaf'alun. Penutup ayat 46 ini hadirin para ulama ahli tafsir, mereka menegaskan tentang kesaksian Allah dan maha telitinya Allah terhadap setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Tidak akan pernah luput. Syahidun, aku yang akan menjadi saksi. Allah langsung, Allah yang menjadi saksi, yang tidak ada yang luput. Jadi maka ini juga dalam bentuk ancaman juga ya hadirin kepada mereka-mereka yang mendustakan Allah, mendustakan Nabi, tidak percaya kepada Al-Quran, mendustakan akhirat. Ini menjadi perhatian. Ingat, silahkan kau buat apa saja yang kau mau di dunia ini. Tapi ingat, syahidun ala ma yaf'alun. Nanti aku sendiri
yang akan menjadi saksi semua yang kau lakukan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kendali. Jadi menjadi kendali. Bagi kita juga demikian hadirin. Ayat ini meskipun konteksnya ancaman kepada para pendusta agama, tetapi ini juga ujungnya untuk kita semua. Agar kita pun terus mengontrol setiap perbuatan kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, ayat yang ke-47, walikulli ummatin rasul. Setiap umat itu ada rasulnya. Ini yang menguatkan bahwa setiap umat, apa itu umat? Golongan, di mana berkumpulnya di sana segolongan umat manusia, maka Allah bentuk kasih sayangnya kepada kita adalah dengan mengutus utusan. Maka diutusnya utusan itu nikmat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi SAW itu nikmat. Diutusnya ya, kepada kita nikmat. Maka setiap nabi ada utusannya. Yang oleh Ibnu Katsir disebutkan 124.000 nabi. 124.000 sepanjang kehidupan ini utusan. Artinya hadirin, apa kurangnya kasih sayang Allah? Mengenalkan dirinya agar kita kenal Allah, agar kita mengetahui apa haknya Allah atas kita ini. Dan kasih sayang Allah agar semuanya kita ini selamat di dunia. Setiap umat ada utusannya. Setiap umat yang pernah lalu yang ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist. Ketika Rasul nanti sudah datang pada hari kiamat, makanya di surat An-Nisa disebutkan bahwa Nabi nanti akan dijadikan saksi. Setiap Nabi nanti akan menjadi saksi kaumnya masing-masing untuk menegakkan hujjah, argumentasi. Betul tidak sudah kau sampaikan? Betul tidak sudah sampai kepada kalian? Maka Rasul itu akan menjadi saksi. Kami sudah sampaikan. Berarti hak bagi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi. Setelah ini sudah sampai kok, petunjuk sudah disampaikan. Berarti kalau engkau nggak beriman, bukan salahku, bukan salah Rasul, tapi kalianlah yang memang tidak beriman. Makanya di sini fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Ketika Rasul nanti datang juga untuk menjadi saksi, maka akan diputuskan seadil-adilnya, bil qist, seadil-adilnya, tanpa dizalimi sedikit pun. Maka ini keadaan nanti di akhirat, dan adanya timbangan, adanya perhitungan, saksi dari Allah, saksi juga dari para Rasul ya, terhadap umat-umatnya, yang terhadap apa yang sudah disampaikan kepada kita umatnya. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, ayat-ayat ini kembali mengokohkan kepada kita keimanan kepada akhirat, dan menjaga iman dan juga hidayah hingga akhir hayat kita insyaallah. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih ya, ini kemarin pada hari Senin sudah kita transferkan, dan sudah juga saya forwardkan ucapan terima kasih dari ketua ya, warga pengajian Mina dalam rangka untuk pembelian masjid ya, masyarakat Indonesia. Alhamdulillah kemarin total dari Jamaah Al-Furqan terkumpul 17.179.000 rupiah. Insyaallah mudah-mudahan menjadi amal jariah kita, titipan ya hingga masa akhir hayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ya amal jariah kita bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mari kita sempurnakan dan kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.